Saat aku berdiri di depan seluruh anggota keluarga besar di ruang makan mewah rumah kami di Pondok Indah, Jakarta, tangan Sari yang hangat terasa seperti jangkar satu-satunya di tengah badai yang akan datang. Ayah, ibu, Kak Andi, dan semua yang hadir, saya dan Sari telah memutuskan untuk menikah. Kami adalah pasangan sesama jenis dan kami tidak bisa lagi menyembunyikannya, kataku dengan suara tegas meski jantungku berdegup kencang. Ayahku, Pak Wijaya, pendiri Wijaya Infrastruktur, langsung berdiri dengan tinju terkepal, wajahnya memerah karena amarah yang tidak terkendali. Kau gila, Nadia. Kau telah menghancurkan nama baik keluarga ini. Semua yang aku bangun selama puluhan tahun akan hancur karena ulahmu, teriaknya, sementara ibuku menangis terseduh-seduh di sampingnya. Kak Andi, kakak laki-lakiku yang selalu iri dengan posisiku sebagai calon pewaris, hanya tersenyum sinis dari kursinya, seolah-olah dia tahu bahwa momen ini adalah kesempatan emas baginya untuk merebut segalanya. Ruangan yang tadinya penuh tawa karena perayaan ulang tahun ayah kini berubah menjadi arena perang. Media sosial sudah ramai karena seseorang telah merekam dan menyebarkan video pengumuman itu. Dalam waktu singkat, berita tentang Deputi Pewaris Wijaya Group umumkan pernikahan sesama jenis menjadi trending topik di Indonesia. Saham perusahaan turun 15% dalam 1 jam, dan beberapa mitra bisnis menelepon untuk membatalkan pertemuan penting mengenai proyek jalan tol senilai triliunan rupiah. Aku tahu ini akan terjadi, tapi aku tidak menyangka dampaknya akan secepat ini. Sari memegang tanganku lebih erat, matanya penuh tekad. Kita akan hadapi bersama, Nad, bisiknya. Tapi aku sudah melihat bayangan pengkhianatan di mata kakakku. Sejak kecil, aku selalu menjadi anak kesayangan ayah karena prestasiku di universitas dan kemampuanku mengelola bisnis. Aku bergabung di perusahaan sebagai wakil presiden pada usia 28 tahun, sementara Kak Andi yang lebih tua hanya menjadi direktur keuangan karena ayah memaksanya. Hubunganku dengan Sari dimulai 5 tahun lalu saat kami bertemu di acara seminar bisnis di Universitas Indonesia. Dia adalah analis keuangan brilian yang direkrut langsung oleh ayahku. Awalnya hanya teman kerja, tapi lambat laun kami jatuh cinta. Kami menyembunyikan hubungan itu karena Indonesia masih konservatif dan keluargaku sangat tradisional. Tapi tekanan semakin besar ketika ayah memaksa aku menikah dengan putra mitra bisnis untuk mengamankan kontrak besar. Itu sebabnya kami memutuskan untuk mengungkapkan semuanya malam itu. Kami pikir kejujuran akan membebaskan kami, tapi ternyata itu hanya awal dari kehancuran. Keesokan harinya kantor menjadi neraka. Rapat Dewan Direksi Darurat dipanggil. Ayah memimpin dengan wajah dingin. Karena ulah Nadia, kita kehilangan mitra utama. Proyek tol itu mungkin batal, katanya sambil menatapku tajam. Kak Andi mengangguk setuju. Ya, ayah. Mungkin sudah waktunya kita pertimbangkan kepemimpinan baru. Saya sudah menyiapkan laporan keuangan yang menunjukkan kerugian akibat skandal ini. Aku tahu dia sedang memanfaatkan situasi ini untuk menjatuhkanku. Tapi aku tidak akan menyerah begitu saja. Malam itu, di apartemen Sari yang sederhana di kawasan Sudirman, kami berdua duduk di sofa, membahas strategi. Kita harus cari bukti bahwa ada yang salah dengan keuangan perusahaan, kataku. Sari mengangguk. Aku sudah curiga dengan beberapa transaksi yang Kak Andi setujui. Ada dana yang hilang tanpa jejak. Itu adalah awal dari perjuangan kami. Selama seminggu berikutnya, aku berusaha menjaga wajah tegar di depan karyawan. Teman-teman lama mulai menjauh, undangan acara keluarga dibatalkan, dan ibuku bahkan tidak mau mengangkat teleponku. Setiap malam, Sari dan aku duduk berjam-jam menganalisis laporan keuangan lama.
Kami menemukan pola aneh, transfer besar ke rekening perusahaan kecil di Singapura yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Ini bukan kesalahan biasa, Nad. Ini disengaja, kata Sari sambil menunjuk layar laptop. Aku merasa dingin. Jika ini benar, maka Kak Andi yang selama ini menandatangani semuanya pasti terlibat. Tapi membuktikannya berarti menghancurkan keluarga lebih dalam lagi. Aku harus memilih, melindungi nama baik atau mencari keadilan. Pilihan itu membuatku tidak bisa tidur berhari-hari. Namun, pencarian bukti itu tidak semudah yang kami bayangkan. Kak Andi mulai curiga dan memasang pengawasan ketat di Departemen Keuangan. Suatu pagi, aku dipanggil ke ruangan ayah. Nadia, kalau kau masih ingin tetap di perusahaan, kau harus minta maaf secara terbuka dan putuskan hubungan dengan Sari. Ini demi keluarga, katanya tanpa basa-basi. Aku menatapnya lama. Dalam hati, aku tahu ini adalah ujian. Jika aku mundur sekarang, Sari akan kehilangan segalanya juga. Aku tidak bisa, ayah. Cinta kami bukan kesalahan, jawabku pelan. Ayah hanya menggelengkan kepala dan memerintahkan sekretarisnya memotong gajiku sementara waktu. Konsekuensinya langsung terasa, aku harus pindah ke apartemen Sari yang lebih kecil, dan proyek pribadiku dibekukan. Sari melihat kekhawatiranku dan mengambil keputusan berani. Dia meminta dipindah sementara ke divisi audit internal agar bisa mengakses dokumen lebih dalam. Aku akan pura-pura mendukung Kak Andi supaya dia lengah, katanya suatu malam sambil memelukku. Aku setuju, meski hati ini sakit. Setiap kali melihat Sari tersenyum manis pada kakakku di rapat, aku merasa seperti sedang mengkhianati diriku sendiri. Tapi itu perlu. Seminggu kemudian, Sari berhasil menyalin email rahasia dari komputer Kak Andi saat dia sedang rapat di luar kota. Di dalamnya ada bukti transfer ke rekening pribadi sebesar 2 miliar rupiah dalam 2 tahun terakhir. Ini untuk judi dan wanita simpanan di Bali, kata Sari sambil menunjuk catatan tersembunyi. Aku terdiam. Kakakku yang selama ini mengaku paling setia pada keluarga ternyata mencuri dari perusahaan yang sama. Kami tidak langsung mengungkap. Kami tahu kalau terlalu cepat, Kak Andi akan membalikan tuduhan dan mengatakan bahwa aku yang memalsukan dokumen karena dendam pribadi. Jadi kami mulai merencanakan langkah kecil. Aku mengirimkan salinan anonim ke salah satu anggota Dewan Independen yang dulu dekat dengan ibuku. Hasilnya cepat, rapat darurat lagi. Kak Andi mulai gelisah dan menuduhku membawa irus skandal ke perusahaan. Persaingan di luar semakin ketat, Surya Group, rival utama kami, mulai mendekati mitra kami yang sudah goyah. Mereka menawarkan harga lebih rendah untuk proyek tol yang sama. Ayah terpaksa menghadiri pertemuan rahasia dengan mereka, dan aku tahu ini karena kesalahanku juga. Setiap keputusan yang aku ambil untuk bertahan selalu membawa kerugian baru. Di tengah itu semua, cinta kami justru semakin kuat. Malam-malam di apartemen kecil itu menjadi satu-satunya tempat aku merasa aman. Sari sering memijat bahuku yang tegang sambil berkata, kita bukan musuh keluarga, Nad. Kita hanya ingin keadilan. Tapi aku mulai meragukan diri sendiri. Apakah ambisiku untuk memimpin perusahaan ini layak mengorbankan hubungan darah? Aku melihat Sari yang rela mengorbankan reputasinya demi aku, dan aku tahu aku tidak boleh mundur. Pagi itu, berita buruk datang lagi. Salah satu kontraktor utama mundur karena tekanan dari kelompok konservatif yang menyerukan boikot terhadap Wijaya Group. Ayah memanggilku ke rumah dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, dia menangis di depanku. Kau lihat apa yang kau lakukan, Nadia. Perusahaan yang aku bangun dari nol hampir bangkrut. Aku ingin memeluknya, tapi Kak Andi sudah berdiri di belakangnya, memeluk bahu ayah seolah-olah dia pahlawan.
Biarkan aku yang mengurus, ayah. Nadia terlalu sibuk dengan urusan pribadinya, katanya dengan nada manis beracun. Aku pulang dengan hati hancur, tapi Sari sudah menunggu dengan kabar baru. Dia berhasil mendapatkan email lama Kak Andi yang menunjukkan bahwa transfer dana itu digunakan untuk membayar hutang judi di kasino Singapura. Kita punya cukup untuk melaporkan ke KP, tapi kita harus hati-hati. Kalau kita serahkan sekarang, media akan menghubungkan dengan skandal pernikahan kita dan ayah akan menyalahkan kita lagi, katanya. Kami memutuskan untuk menunggu momen yang tepat. Sementara itu, aku mulai mendekati beberapa direktur senior yang dulu mendukungku. Satu persatu mereka mundur setelah Kak Andi mengancam akan memberikan rahasia pribadi mereka juga. Pengkhianatan datang dari mana-mana. Suatu sore, Sari dipanggil ke ruangan Kak Andi. Dia keluar dengan wajah pucat. Dia menawarkan aku jabatan wakil direktur keuangan kalau aku meninggalkanmu dan bersaksi bahwa kau yang memalsukan dokumen, ceritanya sambil menangis. Aku memeluknya erat. Jangan terima, sayang. Kita lebih kuat bersama. Tapi malam itu untuk pertama kalinya aku ragu. Jika Sari menerima tawaran itu, setidaknya dia selamat. Ambisiku hampir membuatku berkata terima saja, tapi aku menahan diri. Cinta kami bukan barang dagangan. Keesokan harinya, aku mengambil risiko. Aku memasukkan salinan dokumen ke meja kerja salah satu auditor eksternal yang sedang memeriksa laporan tahunan. Hasilnya langsung terasa, auditor itu menelepon ayah dan meminta penjelasan tentang transaksi mencurigakan. Kak Andi panik. Dia mulai meneleponku malam-malam, mengancam akan membongkar oto-oto lama kami berdua. Kau mau keluarga ini hancur total, Nad, bentaknya. Aku menjawab dingin, kau yang mulai dulu, Kak. Perang terbuka sudah dimulai. Tekanan semakin berat. Ayah terkena serangan jantung ringan setelah mendengar laporan auditor. Rumah sakit menjadi tempat pertemuan keluarga yang dingin. Kak Andi memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil alih rapat harian. Dia memecat 2 karyawan yang dekat denganku dengan alasan kebocoran informasi. Sari dan aku terpaksa bekerja dari apartemen, mengumpulkan bukti lebih banyak. Kami menemukan rekening bank di nama ibu Kak Andi yang sebenarnya miliknya sendiri. Dia bahkan mencuri dari tabungan ibu kita, kataku dengan suara bergetar. Suatu malam, Sari pulang dengan luka memar di lengan. Aku diikuti orang suruhan Kak Andi. Mereka bilang kalau aku tidak mundur, akan ada yang lebih buruk, ceritanya. Aku marah besar. Aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang dingin dan berbahaya. Aku mengirimkan bukti awal ke media investigasi terkemuka dengan nama samaran. Berita meledak keesokan paginya, skandal korupsi internal di Wijaya Group terkuak. Kak Andi langsung ditahan untuk diperiksa. Tapi ayah, yang baru pulang dari rumah sakit, menatapku dengan mata penuh kecewaan. Kau benar-benar ingin menghancurkan kami semua, ya? Kini giliran aku yang kehilangan. Beberapa investor besar mundur, karyawan mulai resign, dan proyek tol resmi dibatalkan oleh pemerintah karena isu integritas. Sari memelukku setiap malam, tapi aku tahu dia juga lelah. Kami mulai bertengkar kecil. Mungkin seharusnya kita diam saja dulu, katanya suatu kali. Aku menjawab, kalau kita diam, Kak Andi akan lolos dan perusahaan akan hancur pelan-pelan. Keputusan itu membuat kami semakin dekat sekaligus semakin jauh. Penyidikan berjalan cepat. Kak Andi ditahan di tahanan, tapi dia masih punya pengaruh. Dia mengirim pesan melalui pengacara, kalau kau tarik semua tuduhan, aku akan bilang bahwa ini semua kesalahpahaman. Aku menolak. Ayah datang ke apartemen kami untuk pertama kalinya sejak pengumuman pernikahan. Nadia, hentikan ini. Keluarga kita sudah cukup menderita,
pintanya dengan suara lemah. Aku menunjukkan semua dokumen asli padanya. Ayah terdiam lama. Andi anakku sendiri, gumamnya. Tapi konsekuensinya belum selesai. Surya Group mengambil alih proyek tol dengan harga lebih murah, dan saham Wijaya Group anjlok lagi. Dewan direksi meminta ayah mundur. Aku ditawari posisi CEO sementara, tapi dengan syarat aku harus menjaga citra keluarga. Artinya, Sari harus tetap disembunyikan. Aku menolak tawaran itu. Kalau perusahaan ini ingin selamat, harus dengan kebenaran penuh, kataku. Sari bangga, tapi aku tahu ini berarti kami mungkin kehilangan segalanya. Malam itu kami duduk di balkon apartemen, memandang lampu-lampu Jakarta. Apapun yang terjadi, aku pilih kamu, bisik Sari. Aku mencium keningnya. Tapi di dalam hati, ambisiku masih bergejolak. Apakah aku rela menjadi pemimpin perusahaan yang sudah rusak demi membuktikan bahwa aku benar? Sidang akhirnya tiba. Kak Andi Dionis 2 tahun penjara karena penggelapan dana. Berita itu menjadi headline nasional. Ayah memutuskan untuk pensiun dan menyerahkan perusahaan padaku dengan syarat aku harus memperbaiki nama baik keluarga. Aku menerimanya, tapi dengan satu perubahan, aku memperkenalkan Sari secara resmi sebagai pasangan hidupku di konferensi pers pertama sebagai CEO. Beberapa mitra baru datang karena melihat transparansi kami, tapi banyak yang pergi selamanya. Ibuku akhirnya mau bicara lagi, meski masih dingin. Kak Andi dari penjara mengirim surat, kau menang, tapi keluarga kita sudah hancur. Sekarang, aku duduk di ruangan CEO yang dulu milik ayah, memandang sekiline Jakarta yang sama seperti malam pengumuman dulu. Sari berdiri di sampingku, tangannya di bahuku. Perusahaan selamat, tapi luka keluarga tidak akan pernah sembuh total. Aku telah membuat keputusan dingin demi keadilan dan cinta, tapi setiap langkah maju meninggalkan bekas yang tak terhapuskan. Menurut Anda, apakah keputusan Nadia untuk mengungkap kebenaran meski menghancurkan keluarga adalah langkah yang benar, atau justru itu pengkhianatan terbesar terhadap darah dagingnya sendiri? Benar atau salah?